Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita akan bersama-sama kita duduk dalam doa. Bapak, kami bersyukur jika pada saat hari ini Tuhan, kami Tuhan Yesus masih Engkau izinkan Tuhan untuk menyembah Engkau ya Bapak. Bapa di surga dimanapun kami berada ya Tuhan, biarlah setiap kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran ya Bapak. Biar senantiasa Roh-Mu tinggal dalam setiap kami ya Yesus. Bimbing kami Tuhan, berhadirat di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau menyertai setiap kami, Engkau memimpin setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap yang percaya bersama-sama katakan amin.
Salam saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini tiba saatnya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya sedikit perlu kami sampaikan bahwa hari-hari ini mulai tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli pemerintah kita sedang mengadakan pencegahan penularan COVID-19 ini, yaitu dengan diadakannya PPKM mulai Jawa seluruhnya sampai di Bali. Dan untuk itu ibadah kita pertama dalam pandemi PPKM ini kita adakan secara online dan jemaat bisa mengikuti bersama-sama dalam ibadah pagi hari ini. Dan pagi hari ini firman Tuhan saya ambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat 5 sampai ayat yang ke-10 dengan satu tema kehidupan yang diperbaharui. Mari kita akan baca bersama-sama di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 5 sampai ayat 10. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut Khaliknya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesan Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose ini merupakan satu pesan yang sangat dalam sekali untuk kita bisa hayati bersama sebagai orang-orang yang percaya, yang hidup di zaman yang akhir ini. Kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus pada saat itu, bahwa surat ini ditulis oleh Paulus justru pada saat Paulus masih ada di dalam penjara. Namun demikian, melalui pewahyuan dari Allah, Paulus merasa perlu menuliskan firman ini kepada jemaat yang ada di Kolose ini, agar benar-benar jemaat yang ada di Kolose ini menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh seperti yang Tuhan inginkan. Dan itu pun juga terjadi dan ditujukan juga kepada kita saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat satu kenyataan saat ini, banyak orang Kristen sudah merasa puas ketika sudah memiliki pengharapan akan kehidupan kekal atau menjadi manusia yang baru.
Ia merasa bahwa ia tidak perlu lagi melakukan tanggung jawabnya sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya. Yang penting mereka sudah percaya, yang penting mereka sudah ada pengharapan. Yang penting mereka sudah tahu apa itu keselamatan. Tetapi Paulus ingin tekankan di sini, jangan kita merasa puas sekalipun kita sudah memiliki kehidupan atau menjadi manusia yang baru, pengharapan akan kehidupan yang kekal. Tetapi Paulus inginkan akan kita merasa lebih dalam menghayati dan lebih dalam dan tahu apa itu tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Tidak heran jika kita menemukan ada banyak orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan yang hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan dan tidak menjadi berkat atas sesamanya. Sesungguhnya setelah mengenal Injil atau percaya atau menerima kabar baik itu dan memiliki pengharapan yang baru atau menjadi manusia baru, seharusnya ia harus terus-menerus diperbaharui sehingga menjadi manusia yang serupa dengan gambaran Allah. Itu yang dimaksudkan Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose saat itu. Apa artinya? Artinya seorang yang sudah menjadi manusia baru harus memiliki kualitas hidup yang terus diperbaharui hingga menjadi kualitas seperti yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Karena itu manusia baru pun masih bisa jatuh ke dalam dosa. Bisa jatuh di dalam berbagai macam itu dosa. Untuk itulah maka manusia baru harus terus-menerus diperbaharui. Dengan cara apa kita diperbaharui? Dengan cara mentaati firman Tuhan, agar hidup kita hidup di dalam kebenaran, menjaga kekudusan, meneladani kehidupan Yesus Kristus. Untuk itu saudara sekalian, kita bisa mentaati firman Tuhan. Kita butuh yang namanya hikmat yang seperti diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Kita akan baca di Efesus pasal yang ketiga ayat 14 sampai ayat yang ke-19. Demikian. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang-orang kudus dapat memahami betapa besar, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus,
dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose ini, coba kita akan renungkan bersama-sama. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari-hari ini. Sampai kapan pandemi yang melanda dunia ini berhenti? Kita pun juga tidak tahu kapan itu pastinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, memang kalau kita melihat kenyataan dunia saat ini, ada banyak orang sedang menghadapi ketakutan, kekhawatiran, dan itu menghantui ada banyak orang saat ini. Namun demikian, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu belajar merenungkan firman Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini, kita perlu menjadi orang Kristen, menjadi orang yang percaya, yang perlu diperbaharui terus-menerus dalam kehidupan kita. Sekali lagi, jangan kita merasa puas dengan kondisi saat ini, tetapi mari kita perlu belajar bersama untuk kita bisa diperbaharui terus-menerus. Kita membutuhkan banyak belajar tentang firman Tuhan. Karena semua firman yang kita pelajari khususnya di dalam Alkitab kita ini, kita menemukan jawaban-jawaban dalam hidup ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu mulai hari ini dan seterusnya belajar untuk senantiasa membaca firman Tuhan secara terus-menerus. Karena dari ketika kita mulai membaca firman Tuhan, disitulah kita akan menemukan suatu kehidupan yang baru. Rasul Paulus juga pernah katakan bahwa orang yang hidup di dalam Kristus adalah orang yang hidup di dalam pembaruan. Dan lebih jauh kalau kita membaca firman Tuhan, kenapa kita sebagai orang Kristen perlu diperbaharui? Karena hanya orang yang mengalami pembaharuan dalam kehidupannya itulah mereka yang akan boleh masuk di suatu kota yang suci yang Tuhan telah sediakan bagi kita semuanya. Itulah Yerusalem yang baru, kota yang turun dari surga, yang disediakan Allah bagi kita semuanya. Oleh sebab itu saudara kalian, mungkin di saat pembaruan itu terjadi dalam kehidupanmu, rasanya tidak nyaman. Mungkin kalian ditegur oleh firman Tuhan. Mungkin satu saat kita ditemplak oleh Tuhan. Ditunjukkan kekurangan-kekurangan kita. Tetapi apapun itu yang terjadi, seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam jemaat yang ada di Kolose tadi, betapa pentingnya kehidupan kita sebagai orang yang percaya harus memiliki kehidupan yang diperbaharui. Sehingga dengan kehidupan yang diperbaharui, kita menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, saya yakin ibadah kita pun berkenan di hadapan Tuhan. Doa-doa yang saudara panjatkan, saudara naikkan kepada Tuhan, itu pun berkenan di hadapan Tuhan. Dan bagaimana kita bisa berkenan di hadapan Tuhan? Kembali
Relakan hidupmu diperbaharui oleh firman Tuhan. Semoga apa yang menjadi renungan kita pagi hari ini menjadi kekuatan kita bersama. Dan saya mohon pada jemaat Tuhan yang ada di GPT Ngerambe ini, justru di saat pandemi yang saat ini terjadi, ada banyak orang yang sudah merasa jenuh. Ada banyak orang yang sudah merasa bosan menjalaninya. Tetapi justru saat-saat seperti inilah kita sebagai orang Kristen perlu belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sehingga dengan demikian sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi saat ini, kita bisa ambil hikmahnya. Dengan kondisi yang seperti ini, jangan saudara semakin jauh dengan Tuhan. Jangan saudara semakin kendor ibadah kepada Tuhan. Justru pada saat kondisi seperti itu, saatnya kita belajar merendahkan diri, memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita secara online pagi hari ini. Dan untuk itu, sebelum doa berkat ini, pesan saya kepada semua jemaat dimanapun kalian berada. Mari kita tetap jaga prokes, jaga jarak, pakai masker dengan baik, kemanapun saudara pergi, kemanapun saudara bekerja, itu yang menjadi pesan saya. Sehingga lewat prokes ini, setidak-tidaknya kita bisa mencegah tentang pandemik yang saat ini sedang merajalela. Mari kita akan berdoa. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Bapa yang di surga. Cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus-Nya. Kiranya memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin.